Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 3 Oktober 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda hari ini merenungkan dengan mengasihi, menyukakan Allah. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapaku sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, membaca Injil tentang orang Samaria yang baik hati, saya teringat seorang sahabat dulu di Tanah Misi ketika saya masih di Papua Nugini dulu. Dia, sahabat saya ini, setiap kali menolong kami para misionaris SVD, dia selalu menolong dengan tulus, sungguh-sungguh, penuh sukacita. Tidak pernah saya lihat di wajahnya ada keraguan untuk menolong. Selalu penuh sukacita, dengan penuh ketulusan. Dan dia selalu katakan 2 hal kepada saya. Saya masih ingat itu. Dia katakan, pertama, dengan apa yang dia buat, dia mau buat Tuhan tersenyum padanya. Dia mau buat Tuhan senang padanya. Kedua, dia katakan, dia mau kumpulkan tiket untuk masuk surga nanti. Buat dia, pekerjaan untuk Tuhan yang dilakukan para misionaris haruslah dibantu dengan segala kemampuannya. Dan dia melihat itu sebagai satu keharusan.
Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang dibuat oleh sahabat saya itu untuk saya adalah perbuatan kasih. Kasih nyata dia tunjukkan, dan juga dia berbuat yang sama untuk orang lain. Dan saya menyaksikan itu, menolong dengan tulus ikhlas. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil, Yesus mengajarkan hukum kasih. Ketika ada yang meminta kepadanya memberikan penjelasan tentang apa yang harus orang buat supaya orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus katakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat tentang hukum kasih. Dan dia katakan itu dengan jelas. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta kasih terhadap sesama. Kasih kepada Allah diwujudkan lewat kasih kepada sesama. Dan Yesus menegaskan itu lewat cerita orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang tidak memikirkan siapa yang ditolongnya. Dia punya belas kasihan yang luar biasa. Yang dipikirkan hanyalah menolong orang yang sedang menderita. Dia terdorong oleh belas kasihan. Yesus juga mengkontraskan dengan orang-orang yang seharusnya lebih menunjukkan sikap kasih. Seorang imam, seorang Lewi, mereka tahu baik apa yang diajarkan soal kasih, karena Yesus tahu itu datang dari hukum Taurat, sudah ada dalam hukum Taurat. Dan imam dan Lewi mereka tahu apa yang tertulis dalam hukum Taurat, tapi mereka tidak buat sesuatu. Kembali pada orang Samaria. Orang Samaria ini dia menolong dengan tulus, dia berikan yang terbaik. Dia gunakan minyak dan anggur untuk menyirami luka-luka orang yang menderita ini. Dia bayar 2 dinar kepada pemilik penginapan, dan dia minta untuk urus, rawat orang yang menderita ini. Dan dia akan bayar kalau memang pemilik penginapan itu mengeluarkan lebih banyak uang lagi. Dia berikan yang terbaik, dia berkorban dengan apa yang ada padanya. Dia berikan semuanya. Kasih dia tunjukkan. Ada padanya belas kasihan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, demikian pun kita diundang untuk mengasihi seperti halnya Tuhan Yesus sudah mengasihi. Seperti halnya dalam cerita tadi orang Samaria yang mengasihi. Kita diundang berbagi kasih kepada semua orang tanpa pandang siapa dia. Berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Itu semua kita harus lakukan karena kasih kita pada Allah, pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita. Kita mengasihi untuk menyukakan hati Tuhan. Membiarkan Tuhan tersenyum pada kita. Membiarkan Tuhan bersuka cita, berbahagia. Karena kita mengasihi seperti halnya dia sudah mengasihi kita. Pertanyaan buat kita, mampukah? Sanggupkah? Maukah kita untuk melakukannya? Mari kita tidak hanya berwacana tentang kasih, tetapi kita wujudkan itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Kita mengasihi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Terima kasih atas hukum kasih yang Kau berikan kepada kami. Mampukanlah kami berbagi kasih agar kami sungguh menyukakan Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.